Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1184. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berapa persen api mengerikan yang bisa langsung dimusnahkan oleh mereka? Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta karun api semacam itu? Dan Qingchen sekarang hanyalah ahli yang mulia bumi, tetapi dia dapat melukai ahli yang mulia surgawi seperti Tuan Bintang Jatuh hanya dengan api teratai yang kacau ini. Jadi, bagaimana jika api itu jatuh ke tangan mereka? Bukankah untuk mungkin membiarkan kekuatan tempur mereka melonjak langsung ke jajaran tingkat puncak yang mulia surgawi dalam satu gerakan? Dalam sekejap setelah melihat terobosan Qingchen menjadi ahli yang mulia bumi, para ahli yang mulia surgawi yang agung itu terbakar dengan amarah. Dan rasa keserakahan yang kuat juga muncul di hati mereka. Bunuh dia dan ambil semua harta karun yang ada padanya. Orang ini memiliki sumber kekacauan yang sangat buruk. Setelah penyulingan, kita semua bisa menuai hasil yang bagus. Tuan Gusan, Tuan Rongyan, Tuan Minghai, dan yang lainnya, mereka berlima meraung. Artefak suci klan laut hancurkan. Teriak Tuan Minghai, dia meraung lagi dan lalu menggerakkan tangannya untuk menyerang Qingchen. Ya, bunuh dia, semua orang, jangan sembunyikan kekuatanmu lagi, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia juga berkata dengan marah. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan mukanya dan tidak dapat mendapatkannya kembali. Tugas paling mendesak adalah membunuh Qingchen untuk mencegah dirinya kehilangan terlalu banyak. Segera 5 eksistensi besar yang mulia surgawi itu melancarkan serangan sengitnya terhadap Qingchen lagi. Kalian masih berani melakukannya. Sepertinya kalian mungkin tidak akan tahu betapa menakutkannya dewa ini setelah menerobos, kata Qingchen. Segera Qingchen pun membuat segel. Kemudian kitab asal di tubuhnya langsung berguling. Sumber kekacauan langsung menyatu ke dalamnya, dan peradaban dari berbagai asal-usul juga meledak dalam sekejap. Senior Jinlong, ikuti saya untuk membunuh musuh, kata Qingchen. Dengan satu langkahnya, Qingchen melompat ke depan Tuan Bintang Jatuh dan menempuknya dengan satu cakar. Pada langkah ini, Qingchen sepertinya melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kehampaan di luar alam rahasia dagu kuno sepertinya runtuh terus-menerus. Apa? Tuan Bintang Jatuh itu tiba-tiba terkejut, pori-pori di sekujur tubuhnya tertutup rapat, dan dia hampir merasa sedang ditatap oleh naga paling ganas di zaman primordial, dan bahkan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Dia pun kemudian melihat Qingchen yang menukik melesat ke arahnya dengan cakarnya yang menerjang. Kekuatan tangan bintang, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia langsung dapat menilai bahwa cakar Qingchen ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Meskipun dia adalah ahli yang mulia surgawi, namun kekuatan Qingchen tidak masuk akal. Kekuatan aturan yang luas dan aura naga sejati, ditambah dengan sungai pedang yang tak berujung dan sumber kekacauan, dan juga ditambah dengan aura api. Dia yakin cakar itu pasti bisa meledakkannya. Sebelumnya, dia menghancurkan 8% asal-usulnya hanya dengan satu pukulan, dan jika pukulan ini menghantamnya, dia yakin dia akan kehilangan setidaknya 15% atau bahkan lebih. Jika dia sampai kehilangan 30% asal-usulnya, maka kekuatan tempurnya pasti akan turun seketika, dan dia akan kehilangan kemampuan untuk bahkan melindungi dirinya sendiri. Terlepas dari 5 ahli yang mulia surgawi mereka yang bekerja sama, mereka sebenarnya berasal dari ras yang berbeda-beda, dan juga masih banyak orang kuat di luar. Begitu mereka mendapat kesempatan, orang-orang ini pasti tidak akan segan-segan untuk memenggal kepalanya. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, teknik tahan bintang langsung dirilis olehnya. Tangannya seketika menembakkan pelangi ilahi yang mempesona. Itu terbang seperti gunung berjari 5 yang membentang melintasi langit. Dan itu pun seketika menahan cakar Qingchen. Duar! Qingchen langsung menghantamkan cakarnya kepada tangan bintang itu. Dan harta karun tertinggi penguasa surgawi yang memadatkan cahaya bintang tiba-tiba mengeluarkan hukum terlarang yang kuat, menyebar dan lalu menyapu tubuh Qingchen. Pedang naga sejati, kekuatan kekacauan, kata Qingchen.
Segera tubuhnya bergerak maju lagi, dan sebuah cakar lainnya langsung dilayangkan oleh Qin Chen. Di saat yang sama, Qin Chen juga mendesak Jam Wanxing dan juga gendang Hao Tian. Seketika gelombang suara yang dibentuk oleh gendang Hao Tian menyapu, meledak dengan dahsyat di mana-mana. Selain itu, Qin Chen diam-diam mengintegrasikan jejak kekuatan leluhur naga prasejarah ke dalam kekuatan ini. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan itu benar-benar langsung menghancurkan tangan bintang yang dirilis oleh Tuan Bintang Jatuh. Segera setelah pertahanannya ini dihancurkan, serangan itu pun langsung menghantam tubuh Tuan Bintang Jatuh. Dan seketika tubuh Tuan Bintang Jatuh nampak retak. Tubuh Tuan Bintang Jatuh itu nampak terbelah dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Sementara mulut besarnya nampak memuntahkan darah lagi dan lagi, dan dia tidak bisa lagi menggunakan tangan bintangnya itu. Harta karun yang mulia surgawi yang kuat ini benar-benar diterbangkan dari sana, meninggalkan tangannya. Apa harta tangan bintang benar-benar dikalahkan seperti itu? Jika kita bisa mendapatkan tangan bintang itu, maka tangan bintang itu juga merupakan hal yang baik. Tapi kita akan bergabung terlebih dahulu untuk membunuh anak naga sejati ini. Segera api cair, kubus laut dalam, kerajaan 10.000 tulang, gunung suci, semuanya turun. Tuan Rongyan, Tuan Minghai, Tuan Tulang, dan Tuan Gusan melihat pemandangan ini. Dan pada saat yang sama, mereka berempat bersama-sama melancarkan serangannya terhadap Qin Chen. Dan pada saat yang sama, mereka memegang tangan bintang dengan tangan mereka yang besar. 4 ahli yang mulia surgawi, sejati, seberapa sengitkah serangan mereka ketika mereka bergabung? Tidak ada yang tahu, tetapi hanya melihat bahwa kemampuan serangan itu telah melesat ke arah Qin Chen. Segala sesuatu dalam rahasia dagu kuno berubah menjadi vitalitas yang kacau, dan kemudian berubah menjadi berbagai aturan. Ribuan fragmen ruang bercampur satu sama lain, dan bahkan lebih banyak lagi yang muncul di dalamnya. Segala jenis gerakan pembunuh mengecam Qin Chen. Sementara saat ini Yang Mulia Bintang Jatuh nampak dia juga marah. Dia mengabaikan cedera seriusnya. Sosoknya pun membumbung ke langit. Dia mencoba mendapatkan kembali harta tangan bintang miliknya. Harta karun tingkat surgawi sangatlah langka. Bahkan jika dia adalah ahli yang mulia surgawi, namun dia hanya memiliki satu. Dan bagaimana dia bisa membiarkan harta karun surgawinya itu lepas dari kendalinya? Hahaha, lawan kalian adalah aku. Dalam kehampaan, naga emas Jinlong nampak melangkah keluar. Tuan Jinlong itu tertawa terbahak-bahak. Dia nampak agung, dan sungai emas di luar tubuhnya nampak menjaga dirinya. Dan pada saat yang sama, palu perang emas di tangannya langsung diangkat tinggi-tinggi dan dilayangkan untuk memblokir serangan 4 ahli yang mulia surgawi tersebut. Duar, seketika tabrakan antara serangan Tuan Jinlong dan 4 ahli yang mulia surgawi itu pun beradu. Seketika seluruh kehampaan tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan lapisan bayangan palu itu menyatu. Dan di bawah pandangan semua orang, palu perang emas yang besar itu langsung terbanting. Dua kekuatan menakutkan sebelumnya bertabrakan, dan dengan keras tubuh Tuan Jinlong bergetar hebat dan dia mundur lagi dan lagi. Namun, pukulan gabungan dari 4 ahli yang mulia surgawi itu juga berguncang tepat di bawah bayang-bayang palu emas. Sebagian besar kekuatan telah diblokir oleh Tuan Jinlong, akan tetapi masih ada satu, sebagian kecil dari serangan tersebut yang menerjang ke arah Qin Chen. Nah, hati-hati, kata Tuan Jinlong. Dia buru-buru berkata kepada Qin Chen. Dia hanya bisa melakukan hal ini di hadapan 4 ahli yang mulia surgawi dengan pukulan penuhnya. Mustahil untuk bisa menahan semua serangannya. Pada saat ini, menghadapi serangan ini, tubuh Qin Chen bergetar. Armor besi baju Hao Tian didesak, dan gelang Fata Morgana virtual juga dengan cepat memberkati kekuatan naga sejatinya hingga ekstrim. Dan di dunia yang kacau, kekuatan leluhur naga dan juga kekuatan leluhur suci sungai darah juga memberkati Qin Chen. Seluruh dunia kacau mulai berputar membentuk sebuah portal. Pukulan gabungan dari 4 ahli yang mulia surgawi itu langsung menembusnya dan mendarat di tubuh Qin Chen. Melihat itu, mata Tuan Gusan membelalak, dan tampaknya meskipun sebagian besar serangan mereka telah dimusnahkan dan diblokir oleh Tuan Jinlong, namun bahkan hanya bagian kecil dari kekuatan yang tersisa ini itu cukup untuk melukai ahli yang mulia surgawi. Sedangkan Qin Chen, dia hanyalah ahli yang mulia bumi. Menurutnya, bagaimana Qin Chen ini bisa menolak? Namun kejadian yang mengejutkan semua orang pun terjadi.
di mana serangan mengerikan itu meledak pada tubuh Qinchen dan energi serangan itu meledak, tetapi Qinchen nampak hanya berdiri diam dan sepertinya ada lubang hitam di tubuh Qinchen dan memancarkan hisapan yang kuat. Semua serangan itu pun nampak tersedot ke dalam lubang hitam itu sebelum kemudian menghilang. Tampaknya semua serangan itu telah tertelan seluruhnya. Pemandangan ini, kejadian itu lagi. Di kejauhan nampak para ahli yang mulia bumi yang sebelumnya juga memasuki bintang gelap di alam Dewa Piantin. Nampak kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mengira bahwa di bintang gelap waktu itu Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan Yang Mulia Bumi Puncak lainnya bergabung untuk menargetkan Qinchen. Tetapi Qinchen sepertinya waktu itu memiliki lubang hitam di tubuhnya, dan lubang hitam itu sepertinya mampu menelan segalanya, dan bahkan Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya semuanya ditelan ke dalamnya tanpa ada kabar lagi. Dan kini pemandangan ini muncul kembali. Namun objek tersebut diubah dari puncak Mulia Bumi seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun sekarang menjadi ahli Yang Mulia Surgawi seperti Tuan Rongyan dan yang lainnya. Mustahil, kata Tuan Gusan dan yang lainnya. Nampak mereka berempat meraung liar. Mata mereka melebar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menelan serangan dari 4 ahli Yang Mulia Surgawi secara sekaligus, dan ini tidak mungkin. Apakah anak ini adalah puncak Yang Mulia Surgawi? Perlu dicatat bahwa Yang Mulia Surgawi sekuat naga emas Jinlong bisa menahan serangan mereka dan terluka. Tetapi bagaimana dengan Qinchen? Ini adalah sebuah lelucon besar bagi seorang ahli Yang Mulia Bumi yang baru saja menerobos, tetapi berani menyerap kekuatan ahli Yang Mulia Surgawi. Mereka berempat meraung seperti orang gila dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dalam kamusku, tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata Qinchen. Dia mencibir. Jika dia menghadapi serangan 4 ahli Yang Mulia Surgawi itu, maka Qinchen tidak akan berani melakukannya. Namun, Tuan Jinlin sebelumnya juga telah menghancurkan sebagian besar dari kekuatan serangan tersebut, dan baju besi Hautian juga telah memblokir sebagian besar dari kekuatan serangan tersebut. Dan serangan yang akhirnya memasuki tubuh Qinchen dan diserap oleh dunia kacau itu sebenarnya sangat lemah, dan Qinchen secara alami tidak takut. Saat ini di dalam dunia kacau cakram Gyokian Kunduar ada ledakan kekuatan Yang Mulia Surgawi itu yang memasuki dunia kacau. Dan kekuatan itu nampak sangat menakutkan dan segera memicu gelombang yang mengejutkan di dunia kacau. Segera membuat dunia kacau cakram Gyokian Kun itu menderu-deru. Tetapi leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of the Abyss dengan kerja sama dari ketiga mereka, kekuatan Yang Mulia Surgawi ini langsung ditekan oleh mereka bertiga. Hahaha, napas Yang Mulia Surgawi cukup kuat. Ya, ini tonik yang bagus, kata leluhur naga Hong Huang. Dia nampak tertawa aneh seraya menyerap kekuatan dari ahli Yang Mulia Surgawi ini, dan kekuatan yang tersisa langsung memelihara dunia yang kacau. Qinchen mengabaikan serangan dari 4 ahli Yang Mulia Surgawi itu. Qinchen lalu naik ke langit dan lalu berteriak kepada Tuan Bintang Jatuh, "Mati!" Boom! Energi naga pedang sejati berubah menjadi naga sejati prasejarah dan terbang keluar dari Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh. Sementara cakar Qinchen dengan kuat menggenggam harta tangan bintang dan menangkapnya. Dalam sekejap, perubahannya tampak seperti perputaran matahari dan bulan. Tangan bintang yang melupakan harta tingkat Yang Mulia Surgawi milik Tuan Bintang Jatuh saat ini telah berganti kepemilikan, dan itu jatuh ke tangan Qinchen, dan itu dimiliki oleh Qinchen. Namun harta karun tangan bintang bagaimanapun juga itu adalah harta karun tingkat Yang Mulia Surgawi milik Tuan Bintang Jatuh. Ini adalah instrumen ilahi Yang Mulia Surgawi yang telah disempurnakan oleh Tuan Istana Bintang Jatuh selama ratusan juta tahun. Itu tidak mudah untuk bisa diambil alih. Dia tidak akan bisa menyempurnakan tangan bintang. Ini kesempatan yang bagus. Kerajaan Tulang, keluarlah. Gunung Suci Kuno juga keluar. Meskipun keempat ahli Yang Mulia Surgawi itu terkejut, namun pada saat ini mereka bahkan tidak memikirkannya dan langsung menunjukkan gerakan pamungkas mereka untuk melawan Qinchen. Pada saat ini semua orang telah sepenuhnya menampilkan teknik pembunuh terkuat mereka. Karena kekuatan yang ditunjukkan Qinchen terlalu menakutkan, menggemparkan dunia, tak tertandingi, dan bahkan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Karena semua yang dilakukan Qinchen berada di luar pemahaman mereka. Mereka semua tahu betapa kuatnya mereka. Pada saat ini mereka tidak berani memperlakukan Qinchen sebagai junior lagi.
Dan mereka saat ini mencoba yang terbaik untuk bisa membunuh Qin-Chen. Bocah naga sejati, sungguh penuh kebencian. Harta tangan bintang ini milikku. Menurutmu apakah itu bisa dengan mudah kamu ambil alih? Jangan pikirkan itu, bunuh, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia meraung histeris dan Qin-Chen meraih harta tangan bintangnya. Dan ini sungguh memalukan baginya untuk merebut harta tangan bintangnya darinya. Ini juga akan menghilangkan kartu truf terbesar miliknya yang membuatnya hampir gila. Tubuh besar Tuan Bintang Jatuh mulai didesak semua keinginan dia dengan putus asa menyerang Qin-Chen. Pada saat ini Qin-Chen berdiri tinggi di langit seraya menggenggam harta karun tangan bintang. Qin-Chen tampak memiliki mata yang dingin dan ketika menghadapi serangan dari banyak orang, Qin-Chen tetap tidak bergerak, namun tubuhnya nampak bergetar. Sumber kekacauan yang mengepul menyapu darinya, dan sungai energi pedang naga sejati melonjak untuk melindunginya. Dan pada saat yang paling kritis, Qin-Chen juga langsung mengeluarkan jam Wangsing dan boom! Cahaya bintang dari jam Wangsing bersinar dan cahaya bintang yang menakutkan langsung meledak, melindungi Qin-Chen di dalamnya. Tiba-tiba serangan terkuat dari keempat ahli yang mulia surgawi itu, ditambah juga serangan putus asa dari Tuan Bintang Jatuh langsung mengenai jam Wangsing. Jam Wangsing adalah harta paling berharga dari Master Bintang Istana Dewa Bintang ketika dia masih muda. Itu sendiri merupakan harta karun tertinggi, tetapi di bawah nutrisi dari Master Bintang itu telah diubah menjadi harta setengah langka yang mulia surgawi selama ratusan juta tahun. Dan harta ini cukup menakutkan, hanya satu langkah lagi untuk bisa memasuki jajaran harta karun tingkat yang mulia surgawi. Tetapi pada saat ini, di bawah serangan dari 5 ahli yang mulia surgawi itu, jam Wangsing langsung mengeluarkan suara retak. Dan kemudian jam Wangsing itu meledak berkeping-keping berubah menjadi abu. Setelah 5 ahli yang mulia surgawi itu menghancurkan jam Wangsing, mereka pun terus bergerak maju. Serangan gabungan dari 5 ahli yang mulia surgawi itu terlalu kuat. Dan 4 ahli yang mulia surgawi besar lainnya juga telah memobilisasi harta karun tingkat surgawi mereka sendiri-sendiri. Dan bagaimana itu bisa sepenuhnya dilawan oleh hanya jam Wangsing belaka. Serangan mengerikan yang dicurahkan segera meledakkan sungai pedang. Dan itu juga semakin dekat kepada Qin-Chen. Namun setelah sungai pedang hancur, terdapat sumber kekacauan yang sangat besar. Sumber kekacauan bergetar dan lalu menghalangi sebagian besar dari serangan kelima ahli surgawi itu. Ditambah aturan asal-usul yang tak ada habisnya. Lalu ditambah baju besi Haotian. Pertahanan Qin-Chen berlapis langsung menutupi tubuh Qin-Chen dan pada akhirnya tubuh naga sejati Qin-Chen. Serangan tak berujung meledakkan Qin-Chen. Seketika Qin-Chen pun terhempas ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Akan tetapi walaupun begitu ekspresi Qin-Chen tidak berubah sama sekali. Karena meskipun dia terluka tetapi itu hanyalah luka luar. Dan dengan perlindungan sumber kekacauan. Dan dia juga diberkati oleh jiwa naga leluhur naga. Dan tubuhnya telah melampaui hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tingkatannya ekstrim. Pukulan putus asa dari yang mulia surgawi itu tidak dapat dengan mudah mengguncangnya. Selanjutnya Qin-Chen memuntahkan seteguk darah dan lalu menyemprotkan seteguk darahnya itu langsung ke jam Wangsing yang sebelumnya telah hancur. Tangan besar Qin-Chen mengulurkan tangan dan langsung menghancurkan inti-inti bintang dari jam Wangsing hingga berkeping-keping. Dan ratusan juta bintang itu mengembun di tangan Qin-Chen. Tangan bintang, sempurnakan untukku, kata Qin-Chen. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menyemprotkan darahnya ke harta tangan bintang yang bergetar hebat. Dan teknik perbaikan langit di tubuh Qin-Chen juga didesak untuk sesaat. Segera cahaya bintang-bintang dari jam Wangsing itu langsung terkondensasi di tangan Qin-Chen, lalu menghilang dan berevolusi menjadi formasi besar. Itu menyatu dengan esensi dan darah yang dimuntahkan Qin-Chen sebelumnya. Dan lalu dituangkan kepada harta tangan bintang. Dan tiba-tiba di dalam harta tangan bintang, energi yang mulia surgawi nampak mengamuk dan terdengar seperti ada suara pecah. Di kejauhan Tuan Bintang Jatuh nampak berguncang dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan Bintang Jatuh melihat harta tangan bintangnya dengan ngeri. Dan matanya menyusut karena dia saat ini dapat merasakan bahwa Qin-Chen telah berhasil menyempurnakan harta tangan bintang miliknya. Harta tangan bintangnya saat ini bukan miliknya lagi. Dan harta karun yang mulia surgawi, harta tangan bintang itu telah jatuh ke tangan Qin-Chen.